Selamat siang, saya Angelina Tampu Bolon dari kelas Sistem Informasi Reguler 6C. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan hasil dari ulangan tengah semester saya untuk mata kuliah ERP atau untuk Enterprise Resource Planning yang diampu oleh Pak Fatoni. Untuk soalnya di sini untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion. Untuk soal kedua, jelaskan kesimpulan dari hasil nomor 1 dan soal nomor 3, jelaskan perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dengan pengembangan sistem yang lainnya dan berikan contoh di pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit atau puskesmas. Untuk studi kasusnya, jika diketahui untuk memproduksi barang D, diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut akan dilihat pada slide selanjutnya. Di sini soal pertama, dengan kondisi bahan baku D, maka di sini di mana pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement atau FPR dengan nilai intuisi load sebesar 3 bulan, dan lead time-nya 1 bulan. Untuk kebutuhan kotornya di sini ada bulan pertama 25, bulan kedua 15, bulan ketiga 30, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 20, bulan ketujuh 20, dan bulan ke-8 yaitu 23. Untuk jadwal penerimaan persediaan terjadi di bulan ketiga yaitu 20. Maka di sini untuk persediaan di tangannya ada 28. Untuk menentukan kebutuhan bersihnya, maka dari persediaan di tangan dikurang dengan kebutuhan kotor, maka persediaan di tangannya sisa 3, sehingga kebutuhan bersihnya 0. Namun untuk bulan kedua, dari persediaan untuk kebutuhan kotornya terdapat 15, namun persediaan di tangan hanya ada 3, maka untuk kebutuhan bersihnya didapatkan 12. Untuk bulan ketiga juga seperti itu, untuk kebutuhan kotornya 30 dan jadwal penerimaan persediaannya yaitu 20, maka didapatkan untuk kebutuhan bersihnya 10. Untuk bulan keempat didapatkan kebutuhan bersihnya 15, untuk bulan kelima 28, bulan keenam 20, bulan ketujuh 20, dan bulan ke-8 23. Untuk offsettingnya didapatkan 12 untuk bulan pertama, 10, 15, 28, 20, 20, dan 23 di bulan ke-7. Selanjutnya, untuk pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement FPR ini dengan nilai intuisi load sebesar 3 bulan. Maka untuk mencari ukuran loadnya dengan menjumlahkan 3 bulan pertama, di mana di sini dimulai dari bulan kedua yaitu 12, bulan ketiga 10, dan bulan keempat 15. Dijumlahkan dapatlah 37. Sehingga persediaannya didapatkan dengan mengurangi ukuran lot, 37 ini dikurang dengan kebutuhan bersih sehingga didapatlah 25. Untuk bulan ketiga, untuk persediaan didapatkan 15, untuk bulan keempat 0, bulan kelima 40, karena untuk bulan kelima ini didapatkan dengan menjumlahkan bulan kelima, keenam, dan ketujuh sehingga hasilnya 68. Dan dari sini didapatkan persediaan dengan mengurangi ukuran lot, 68 ini dikurangin dengan kebutuhan bersih 28 sehingga didapatkan 40. Dan untuk selanjutnya yaitu 68, maaf, untuk persediaan 40 ini dikurangi dengan bulan ke-6 20, maka didapat 20, dan dari 20 pada bulan ke-6 akan dikurangi dengan bulan ke-7 sehingga didapatlah 0. Untuk bulan ke-8 hanya 23 sehingga ukuran lotnya juga 23 dan persediaannya 0. Untuk jumlah nettingnya maka didapatkan dari penjumlahan 0 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 15 tambah 28 tambah 20 tambah 20 dan tambah 23 sehingga hasilnya adalah 128. Selanjutnya untuk kondisi bahan baku B, pencarian nilai loading bahan baku B ini menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intuisi 45 dan lead time-nya 1 bulan. Offsetting dari bahan baku D dijadikan kebutuhan kotor untuk bahan baku B, di mana kebutuhan kotornya untuk bulan pertama itu 12, untuk bulan kedua 10, bulan ketiga 15, bulan keempat 28, bulan kelima 20, bulan keenam 20, dan bulan ketujuh 23. Jadwal penerimaan persediaannya terjadi di bulan kedua
10, bulan keempat 10, dan bulan ke-6 20. Karena ini menggunakan FOQ, maka dia akan jadwal penerimaan persediaannya ditentukan oleh kebutuhan. Di mana di sini persediaan di tangannya adalah 18, maka 18 dikurang 12 didapatlah persediaan di tangannya 6. Untuk bulan kedua, di mana kebutuhannya kotornya 10, maka untuk jadwal penerimaan persediaannya 10 didapatlah persediaan di tangannya 6 dan seterusnya yaitu 0. Untuk kebutuhan bersihnya sendiri yaitu pada bulan pertama 0, bulan kedua 0, bulan ketiga 9, bulan keempat 18, bulan kelima 20, bulan keenam 0, dan bulan ketujuh 23. Offsettingnya dimulai dari bulan pertama yaitu 0, bulan kedua 9, bulan ketiga 18, bulan keempat 20, bulan kelima 0, dan bulan keenam 23. Selanjutnya akan menentukan ukuran lotnya. Di sini kebutuhan bersih dimulai dari bulan ketiga, maka di bulan ketiga dijumlahkan dengan bulan keempat dan bulan kelima didapatkanlah 45. Dari ukuran lot ini didapatkan persediaan dengan mengurangkan ukuran lot dengan kebutuhan bersih menjadi 36. Selanjutnya persediaan di bulan ketiga dikurangi dengan kebutuhan bersih di bulan keempat, yaitu didapatkan 18. Dari 18 ini selanjutnya ditentukan lagi untuk persediaan di bulan kelima. Namun di sini dimulai lagi untuk periode dari bulan kelima, bulan keenam, dan bulan ketujuh didapatkan 45. Maka dari sini akan dikurangi 45 dikurang 20, maka didapat 43. 43 dikurang 0 didapat 43, dan 43 dikurang 23 sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah di bulan ke-8 persediaannya 20. Untuk jumlah nettingnya yaitu 70. Selanjutnya kondisi bahan baku C. Untuk pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan load for load dengan lead time 1 bulan. Offsetting dari bahan baku D dijadikan kebutuhan kotor untuk bahan baku C yang kemudian dikali 3. Sehingga kebutuhan kotor ini didapatkan dari hasil offsetting tersebut dikali dengan 3. Maka untuk bulan pertama 36, bulan kedua 30, bulan ketiga 45, bulan keempat 84, bulan kelima 60, bulan keenam 60, bulan ketujuh 69. Jadwal penerimaan persediaannya yaitu di bulan kedua 10, di bulan ketiga 15. Untuk persediaan di tangannya didapatkan 0 untuk setiap bulannya. Untuk kebutuhan bersih didapatkan 36 karena ini merupakan kondisinya itu lot for lot, sehingga dia kebutuhan bersihnya tetap yaitu 36, 20, 45. Di sini 84, selanjutnya 40, di bulan kelima 45, di bulan ke-6 60, dan bulan ke-7 69. Untuk offsettingnya sendiri yaitu 36, di bulan pertama 20, di bulan kedua 45, di bulan ketiga 84, di bulan keempat 45, di bulan kelima 60, dan di bulan ke-6 69. Di sini juga untuk menentukan ukuran lotnya. Untuk bulan pertama 36, 20, 45, 84, 45, 60, dan 69. Begitu juga dengan ukuran lotnya yaitu 36, 20, 45, 84, 45, 60, dan 69. Untuk persediaannya yaitu dari bulan pertama hingga bulan ke-7 sama dengan 0. Untuk jumlah nettingnya yaitu 359. Selanjutnya kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan harga pemesanan sebesar 1.500 per pesan dan biaya penyimpanan 3 juta per unit atau per periode. Penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 2 bulan. Offsetting bahan baku C dijadikan kebutuhan kotor untuk bahan baku A, sehingga dikali 2. Untuk kebutuhan kotornya dimulai dari periode sebelumnya yaitu 72,
Selanjutnya pada periode itu 40 pada bulan pertama, bulan kedua 90, bulan ketiga 168, bulan keempat 90, bulan kelima 120, dan bulan keenam 138. Untuk jadwal penerimaan persediaannya yaitu pada bulan keenam 20. Untuk persediaan di tangan pada periode sebelumnya yaitu 22 dan untuk kebutuhan bersih juga dimulai pada periode sebelumnya yaitu 50 dan periode saat itu di bulan pertama 40, bulan kedua 90, bulan ketiga 153, bulan keempat 90, bulan kelima 120 dan bulan keenam 118 sehingga didapatkan offsettingnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk menentukan EOQ-nya maka di sini dengan rumus akar 2 dikali D dikali K per H sama dengan 2 dikali 661 dikali di sini 661 didapatkan dari jumlahnya offset kebutuhan bersih dikali dengan 1.500 per 3.000. Selanjutnya akar dari 1.983.000 dibagi 3.000 maka didapat akar 661 yaitu 25,7 dan dibulatkan menjadi 26. Selanjutnya itu penentuan menggunakan metode EOQ, di mana kebutuhan bersih dimulai dari periode sebelumnya yaitu 50, bulan pertama 40, bulan kedua 90, bulan ketiga 153, bulan keempat 90, bulan kelima 120, dan bulan keenam 118. Untuk ukuran lotnya di periode sebelumnya, di sini 26 dikali 2. Selanjutnya di bulan pertama 26 dikali 2, di bulan kedua 26 dikali 3, di bulan ketiga 26 kali 6, bulan keempat 26 kali 4, bulan kelima 26 kali 4, dan bulan keenam 26 kali 5. Sehingga selanjutnya itu yaitu persediaannya 2 untuk periode sebelumnya pada periode tersebut di bulan pertama yaitu 14, 2, 5, 19, 3, dan 15. Sehingga didapatkan jumlah nettingnya yaitu 661. Selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pengerjaan soal nomor 1 yaitu untuk mengetahui kebutuhan produksi dari suatu barang, untuk kasus ini yaitu barang D, maka harus ditemukan terlebih dahulu jumlah yang diperlukan pada bahan baku A, B, dan C. Dalam menentukan bahan baku juga harus memperhatikan berbagai aspek yang berbeda di setiap bahan bakunya. Untuk menentukan kebutuhan bersih, maka dilihat dari selisih kebutuhan kotor dengan persediaan di gudang maupun yang sedang dipesan. Sedangkan untuk mencari loading dapat menggunakan metode FOQ, EOQ, load for load, dan FPR. Sedangkan untuk mencari offsetting dilakukan dengan cara mengurangi periode tersedianya ukuran lot dengan lead time. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kekosongan di gudang. Sedangkan explosion didapatkan dengan cara menghitung kebutuhan kotor untuk tingkat komponen lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan. Untuk soal nomor 3, berikut perbedaan dari sistem dengan pendekatan ERP dan sistem lain. Pada sistem ERP menerapkan sistem integrasi yang dapat menghubungkan berbagai aspek operasional dan komponen pembentuk sistem. ERP mendorong otomatisasi proses atau yang disebut dengan one input multi process. ERP juga menggunakan the best practice, yaitu memilih komponen pembentuk yang terbaik dan digabungkan menjadi satu sehingga modul yang didapatkan menjadi the best dalam prosedur, fungsi, aturan yang ada di dalamnya. Selanjutnya ERP bersifat real-time dan multi-core serta multibahasa. Dan yang terakhir ERP juga dapat melakukan customizing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun contoh pada pengembangan sistem informasi layanan rumah sakit dan puskesmas yaitu di mana dalam mengatur jadwal atau janji temu antara pasien dan dokter, pendekatan ERP mendukung penjadwalan otomatis yang mana hanya dengan input data pasien, maka sistem akan merekomendasikan dokter yang tersedia. Ini disebut dengan one input multi proses karena sistem juga secara otomatis akan menampilkan data-data dokter. Selain itu, sistem ERP ini akan otomatis memberikan riwayat pembaruan kepada tim accounting secara real time. Dengan pendekatan ERP, rumah sakit dapat menerapkan the best practice sehingga pelayanan di semua sektor atau sistem menjadi unggul. Demikian penjelasan saya terkait UTS ERP.
Saya ucapkan terima kasih.